kemarin kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kelainan dan gangguan rangka dan juga otot pada manusia. Gangguan pada sistem gerak sering dialami oleh tulang persendian dan otot dalam melaksanakan tugasnya. Gangguan ini dapat terjadi karena, yang pertama, apa yang pertama ini? Ya, genetis atau pengaruh hormon. Yang kedua, infeksi kuman penyakit. Jadi kalau kita tidak menjaga tubuh kita, bisa saja terkena infeksi. Yang ketiga, kelainan susunan tulang dan sendi. Yang keempat, kebiasaan sikap duduk yang salah. Ini biasanya kalau pada anak-anak seperti kalian, sikap duduk kalau menulis itu harusnya duduk sambil tegap, tidak duduk tapi membungkuk pada saat kalian menulis. Kebiasaan aktivitas kerja yang berlebihan. Yang keenam, kurang gizi dan juga vitamin. Yang ketujuh, karena kecelakaan. Gangguan dan kelainan pada tulang. Yang pertama yaitu rakitis, di mana rakitis ini merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat kapur. Selain itu apalagi? Kekurangan vitamin D dan fosfor dari darah sehingga terjadi pengerasan tulang. Yang kedua, osteoporosis. Ada yang tahu osteoporosis itu apa? Ya, sesuatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibatnya tulang menjadi keropos, penyebabnya yaitu karena kekurangan kalsium. Ini tulang yang sehat tidak terjadi osteoporosis. Ini seperti ini, dia rapat dan juga padat. Tetapi ketika sudah terkena osteoporosis, tulangnya akan menjadi seperti ini. Penyakit ini mudah terjadi pada orang yang lanjut usia. Biasanya orang yang sudah sepuh, yang sudah tua, mudah sekali terkena penyakit ini. Yang ketiga, patah tulang atau fraktur. Ada yang pernah mengalami patah tulang? Patah tulang atau retak ini dapat terjadi karena benturan atau tekanan yang terlalu keras. Biasanya kalau orang terkena patah tulang itu karena kecelakaan. Selanjutnya, dapatkah orang yang terkena patah tulang itu sembuh? Bisa enggak? Ya, bisa. Sebagai organ yang hidup, tulang mempunyai kemampuan untuk membentuk jaringan baru dan memperbaiki jaringan yang sudah rusak. Yang keempat itu apa? Lordosis. Apa itu lordosis? Ya, tulang belakang pada penyakit lordosis ini dia melengkung ke belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang. Lordosis ini biasanya terjadi pada apa? Terjadi pada wanita yang pada saat hamil dan juga kegemukan atau karena kebiasaan yang salah. Kifosis. Kifosis itu apa? Ya, kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang. Contohnya ini. Kifosis ini biasanya sering terjadi pada siswa-siswi, entah
entah itu di tingkatan SD, SMP, SMA maupun perguruan. Karena apa? Salah dalam menulis. Harusnya ketika seseorang menulis itu duduk sambil badannya tegap. Nah, ada juga penyakit skoliosis. Kalau penyakit skoliosis ini melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Skoliosis bisa disebabkan oleh penderita polio atau kebiasaan duduk dan berposisi yang salah. Nah, selanjutnya yaitu kelainan pada otot. Otot merupakan komponen dalam sistem gerak. Otot berperan dalam pergerakannya itu sebagai alat gerak aktif. Itu kalau otot. Kalau tulang kemarin sebagai alat gerak apa? Pasif. Jika otot mengalami gangguan, maka sistem gerak juga akan terganggu juga. Nah, kelainan pada otot manusia bisa disebabkan karena adanya gerak dan kerja otot. Hal ini dapat terjadi akibat gangguan faktor luar dan juga faktor dalam. Nah, kalau faktor luar itu biasanya diakibatkan karena apa? Ya, karena kecelakaan dan serangan penyakit. Itu kalau faktor luar. Kalau faktor dalam biasanya terjadi karena bawaan atau kesalahan gerak akibat otot yang tidak pernah dilatih. Untuk kelainan pada otot ini ada beberapa macam. Yang pertama ada apa itu? Ya, ada atrofi. Apa itu atrofi? Penurunan fungsi otot dalam berkontraksi disebabkan oleh penyakit sehingga ukuran otot menjadi kecil, dia menyusut. Nah, atrofi ini dapat disebabkan oleh penyakit poliomyelitis. Penyakit ini dapat mengakibatkan apa? Ya, kerusakan pada saraf yang mengkoordinir cara kerja otot. Yang kedua, hipertrofi. Hipertrofi ini kebalikan dari atrofi. Kalau atrofi ini penyusutan pada otot, kalau hipertrofi ini otot itu lebih besar. Otot berkembang menjadi lebih besar dan kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan. Misalnya apa? Akibat latihan olahraga dan bekerja yang terlalu berat. Selanjutnya, kram. Ada yang pernah mengalami kram? Pernah ya? Setiap manusia pasti mengalami ini. Kram ini atau bisa disebut dengan kejang otot merupakan suatu keadaan yang menyebabkan otot tidak mampu lagi berkontraksi dan dapat menimbulkan rasa sakit bila dipaksakan. Misalnya, kaki duduk terlalu lama. Ya, duduk terlalu lama bisa saja menyebabkan kram. Kalau dipegang saja atau kita buat jalan, sakit enggak? Ya, terus bisa pada saat kita melakukan olahraga renang di dalam air, lama-kelamaan kalau kita berada di dalam air, kaki biasanya kram enggak? Nah, pasti sakit toh, kalaupun dipegang itu pasti sakit. Tetapi ketika sudah diluruskan, lama-kelamaan juga pasti akan hilang kramnya. Nah, selanjutnya yaitu kaku pada leher atau nama latinnya stiff. Kalau penyakit kaku pada leher ini biasanya otot leher itu mengalami peradangan akibat gerakan atau hentakan yang salah sehingga leher terasa kaku. Kaku leher terjadi karena hentakan yang menyebabkan otot trapezius meradang. Nah, bagaimana cara untuk menjaga sistem gerak manusia biar kita tidak terkena suatu gangguan atau kelainan tadi? Ya, yang pertama istirahat yang cukup. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya, Melakukan olahraga secara rutin. melakukan olahraga secara
rutin. Selanjutnya, Upayakan duduk dengan kaki lurus dan posisi kaki lebih tinggi dari pantat setelah berdiri. ya, jadi itu berbagai macam upaya agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama pada gangguan sistem gerak. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.